Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi alhamdulillah min amsuma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min anfusihim wa mimma tunbitu ma ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surat Yasin yang saya bacakan barusan ayat 26, Allah menjelaskan tentang satu sunnatullah, satu hukum Allah dalam kehidupan ini yang bersifat pasti, yang bersifat konstan, yang bersifat tetap kapan dan dimanapun. Ini berlaku bagi manusia, juga berlaku bagi alam semesta yang lain. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu secara azwaj, berpasang-pasangan. Baik yang Allah ciptakan di atas bumi ini, yang ditumbuhkan di atas bumi ini, maupun juga yang berasal dari diri kamu sekalian dan dari segala sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa kehidupan ini selalu bersifat dua hal. Ada satu lawan dan satu kawan, selalu begitu. Sama dengan kehidupan yang lain. Dalam kehidupan sosial juga kita melihat, yang ingin saya mendapatkan tekanan pada siang hari ini, yaitu ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Kaya juga ada yang hanya mengejar masalah kaya secara material, mengabaikan secara spiritual. Ada orang yang kaya secara material dan ada orang yang kaya juga secara spiritual. Atau juga ada orang yang dia miskin secara material dan miskin juga secara spiritual. Ada orang yang kaya secara material, tetapi juga ada orang yang miskin secara spiritual. Manakah di antara empat kelompok yang diciptakan Allah yang berpasang-pasangan itu yang paling indah, yang harus menjadi rujukan kita dalam kehidupan kita kapan dan dimanapun? Kalau kita melihat kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang yang kaya secara material dan kaya secara rohani, kaya secara spiritual. Inilah orang yang beriman, bertakwa. Orang yang hidupnya bermanfaat di dalam kehidupan. Bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, juga bagi masyarakat dan bangsanya. Dan orang yang pertama ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, laki-laki maupun perempuan, beramal soleh dalam keadaan beriman, beramal yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan masyarakat dan bangsanya, dalam keadaan kaya secara spiritual, penuh dengan keimanan, dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai transendental yang ada pada dirinya, memberikan kebaikan pada yang lain. Maka akan kami berikan sebuah kehidupan
yang disebut dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini bukan sekedar di akhirat tapi juga di dunia. Dia akan mendapatkan kedamaian, ketenangan di dalam kehidupannya, bahkan juga kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu merupakan tujuan dari setiap orang dan itu bisa dicapai di dunia walaupun sifatnya kebahagiaan yang sementara, yaitu orang yang kaya secara material tapi juga kaya secara spiritual. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan yang dilakukan sekarang. Dan inilah sebenarnya prototipe umat Islam yang diharapkan terbangun setiap saat, lahir dari umat Islam, dari rahim-rahim umat, orang kaya yang secara spiritual tapi juga kaya secara material. Dia akan menjadi orang yang rendah hati kepada Allah meskipun punya segala macam dalam kehidupannya, kekuasaan, ilmu pengetahuan, harta benda, tapi dia tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Generasi sahabat yang sering disebut dengan khairul qurun qarni adalah generasi yang masuk pada kelompok ini. Mereka kaya secara material tapi juga kaya secara spiritual. Mereka orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini, yang mencetak dengan tinta emas peradaban Islam yang sangat luar biasa. Yang kedua, ada orang yang kaya secara spiritual tapi dia tidak kaya secara material. Ini jauh lebih baik. Karena secara spiritual rohani dia tetap memiliki keimanan, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan apa yang bisa dilakukannya. Walaupun serba kekurangan, dia tetap bisa berinfak, memberikan sesuatu pada yang lain dalam perjuangan ini. Inilah orang-orang yang tipologi yang kedua yang digambarkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah 153. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Orang yang banyak mendapatkan ujian kekurangan, baik dari aspek harta, kemudian aspek penyakit dan lain sebagainya. Tapi wa basyiris sabirin, mereka termasuk ke dalam orang yang punya kekayaan batin yang luar biasa, rohani yang luar biasa. Mereka tetap bersabar, mereka tetap bertawakal kepada Allah, memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapatkan suatu musibah, mereka langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kelompok yang kedua ini kelompok orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipologi pertama kedua inilah yang harus menjadi cita-cita kita. Yang harus kita wariskan kepada anak kita generasi mendatang. Mereka harus menjadi generasi yang tipologi pertama, kaya secara spiritual dan kaya secara material. Dia mengendalikan harta, mengendalikan ekonomi, bukan dikendalikan oleh harta, bukan dikendalikan oleh kekuasaan. Tapi dia berbuat baik dengan apa yang dia milikinya. Yang kedua, kalaupun dia kekurangan dari sudut material, tapi punya izzah, punya harga diri, punya kekuatan batin, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelompok ketiga dan kelompok yang keempat ini yang paling berbahaya, yang harus dijauhkan oleh kaum muslimin. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang orang yang kaya secara material tapi miskin secara spiritual, miskin secara rohani. Biasanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kekayaan yang luar biasa, tapi menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya dengan berlaku zalim, berlaku tidak adil pada orang yang menyakiti, memfitnah dan lain sebagainya. Falamma nasu ma dzukkiru fatahna al-alim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima akhadhum baghtatan bima kanu yaksibun. Yaitu orang-orang yang dia bergembira dengan kekayaan materi yang ia mendapatkannya, yang ia dapatkannya, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa pada esensi kehidupan. Inilah orang-orang yang membahayakan. Karena biasanya banyak orang yang punya ilmu masuk kelompok ini, tapi ilmunya tidak diikat oleh nilai-nilai rohani, punya kekuasaan untuk menzalimi orang lain, untuk memberikan keburukan dalam kehidupan ini. Dan ketika pada waktunya nanti, falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka ketika mereka lupa kepada ketentuan Allah, maka Allah akan mengazab mereka
dengan sekeras-kerasnya azab. Inilah kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang paling merugi adalah kelompok yang miskin secara material dan miskin secara spiritual. Kelompok yang miskin secara rohani tapi juga miskin secara materi. Ini digambarkan oleh Allah pada surat Toha ayat 120. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hamasatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang menentang ketentuan Allah, a'radaan, menentang, jauh dari ketentuan Allah, an dzikri, dari ingat kepada aturanku. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ajaran Islam, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia mendapatkan kehidupan yang semeraut, kehidupan yang tidak jelas arahnya, kehidupan yang tidak memberikan ketenangan, kedamaian. Bukan sekedar itu, mendapatkan ma'isyatan donka, tapi juga di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Dan mereka bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, tidak melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah di dunia, ketika datang kepadamu peringatan dari aku, ayat-ayatku, kalian melupakan, sama sekali tidak pernah memperdulikan apapun juga. Dan ternyata dikumpulkan dengan orang-orang yang buta. Nah, gambaran Al-Quran ini untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa situasi apapun kita harus berusaha menjadi muslim yang kaya secara spiritual dan kaya secara material, untuk kebaikan, untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Paling tidak kita menjadi orang yang kaya spiritual, secara spiritual. Kita bertakwa kepada Allah meskipun ada masalah dalam kehidupan kita. Jangan kita memilih kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat, karena itu akan merugikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak memberikan arti apapun walaupun segala macam ada. Di awal tahun 2022 inilah yang harus menjadi program kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, lingkungan yang terdekat kita, menjadi muslim kelompok yang pertama, yang kaya spiritual, secara spiritual dan secara material, atau paling tidak menjadi muslim yang kaya secara spiritual, secara rohani, meskipun kadang-kala mendapatkan masalah dalam kehidupan materi kita, dan kita tetap bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang beriman, beristiqomah dalam segala kehidupan kita, tetap berpegang pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi tarul baqa li nafsi wartada wa hakama fihim bi adli wa amla wa yassara kullal lima khuliqa lahu farda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil mufsidin fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.